Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama Bapak dan anak dalam pertemuan ke tempat ini. Bapak akan melanjutkan materi yang akan kita pelajari, insya Allah materi tentang khulafa atau khalifah Rasyidin. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Mohon dipimpin doa dengan membaca surat Al-Fatihah. Baik, terima kasih untuk kepada ketua kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita rapikan dulu tempat duduk kita. Sampah yang masih di meja mohon dibuang ke tempat sampah supaya pembelajaran kita agar lebih nyaman dan menyenangkan. Oke, baiklah. Selanjutnya di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, ya. Sebelumnya kompetisi dasar yang perlu kita bisa, ya, yang perlu kita kuasai, yaitu yang pertama kita harus mengambil ibrah dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang selanjutnya meneladani sifat-sifat mulia daripada Khalifah Rasyidin, kemudian menganalisis perkembangan Islam pada masyarakat Rasyidin, kemudian menceritakan peristiwa terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama itu menyebutkan kebijakan-kebijakan Khalifah Abu Bakar, kemudian menjelaskan proses terpilihnya pemimpin Umar bin Khattab, kemudian menyebutkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, kemudian menjelaskan proses terpilihnya Khalifah Utsman bin Affan, kemudian menyebutkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan, menjelaskan proses terpilihnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, kemudian menceritakan perkembangan Islam pada kepemimpinan Khalifah Rasyidin, gitu. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu adalah setelah proses pembelajaran ini kalian diharapkan untuk bisa mendeskripsikan latar belakang pemilihan Khalifah Rasyidin tadi dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian kebijakan apa saja, gitu, kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Khalifah Rasyidin dan menunjukkan kebijakan-kebijakan yang dicapai oleh Khalifah Rasyidin, begitu, ya. Baik, bisa dipahami? Oke. Baik, metode yang Bapak pakai untuk pelajaran ini adalah metode diskusi. Nanti Bapak akan bagi kelompok, 4 kelompok. Itu ada yang membahas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Begitu. Coba mohon dibuka bukunya halaman 48 bab 4. Sudah semuanya? Baik. Di situ ada kepemimpinan yang pertama Abu Bakar, ya kan? Umar, ada Utsman, kemudian ada Sayyidina Ali, gitu. Mohon dicermati dan dibaca terlebih dahulu yang ada di buku. Gitu. Baik. Sebelum Bapak jelaskan, nah, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu materi yang sebelumnya. Baik, kamu kemarin kita membahas apa? Oke, bagus. Coba kamu. Baik. Lumayan. Nah, selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Peserta didik. Nah, kemudian mohon perhatikan di sini ada PowerPoint di layar. Bapak akan menjelaskan atau membuka terlebih dahulu, nanti seterusnya kita diskusi. Bisa dipahami? Oke, baik. Khulafaur Rasyidin. Khulafa itu apa sih? Nah, khulafa itu apa? Ada yang tahu? Bisa angkat tangannya. Khulafa itu adalah seorang pemimpin. Khulafaur Rasyidin.
Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Coba kamu Jinal. Oke, bagus. Khulafaur Rasyidin itu terdiri atas empat orang. Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar. Bagus. Yang kedua, Utsman. Utsman apa Umar? Umar. Yang ketiga, Utsman. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Baik. Selanjutnya, Khulafaur Rasyidin berarti para pemimpin yang mendapat petunjuk. Rasyid itu petunjuk. Rasyidin jamak. Jadi petunjuk. Jadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu para pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Masa Khalifah ini yang sering dijadikan referensi umat Islam baik dalam masalah hukum, politik, moral, dan sebagainya setelah Al-Quran dan hadis. Gitu. Kemudian Abu Bakar, Bapak di sini pembukaan hanya pembukaan saja. Abu Bakar yaitu nama aslinya apa? Ada yang tahu? Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau lahir pada tanggal 572 itu, atau bertepatan tanggal 23 Agustus 634 Masehinya. Kemudian Hijriahnya itu bertepatan 570 Hijriah gitu. Selanjutnya, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah Rasulullah SAW wafat, bahkan jenazah Nabi belum dimakamkan, kaum Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk mengangkat khalifah dari kaum Ansor. Namun kaum Muhajirin tentu saja menolak, maka terjadilah perang mulut dan hampir saja konfrontasi. Namun setelah kedatangan Abu Bakar dan dia memberikan penjelasan, kedua golongan itu dapat didamaikan. Abu Bakar didaulat dan dibaiat oleh mereka untuk menjadi khalifah gitu. Kemudian kebijakan apa saja sih yang dilakukan oleh Abu Bakar? Kebijakannya itu adalah meneruskan usaha Nabi SAW, yaitu mengirim pasukan dipimpin oleh Usama, memberantas kaum murtad, ingkar zakat dan nabi palsu. Pada saat itu nabi palsu itu ini siapa namanya? Ada yang tahu? Ya, Musailimah al-Kadzdzab. Kemudian membuka Al-Quran, Masya Allah, melakukan ekspansi ke Suriah dan Irak, memperluas Islam, bukan memperluas Islam, memperluas daerah gitu ya. Nah, Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran ya. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailimah dalam perang Ridha, banyak penghafal Al-Quran yang ikut tewas dalam pertempuran. Nah, di situ Umar bin Khattab mempunyai inisiatif gitu untuk mengusulkan kepada Abu Bakar nih mengumpulkan koreksi dari Al-Quran. Soalnya ketika perang Ridha itu banyak para hafid itu terbunuh. Nah, kemudian setelah lengkap koleksi ini yang dikumpulkan daripada penghafal Al-Quran dan tulis-tulisan terdapat pada media tulis seperti tulang, zaman dulu gitu, tulang, kulit, pelepah kurma, ya. Yang sebuah tim itu diketahui oleh sahabat Zaid bin Sabit kemudian disimpan oleh Hafsah gitu ya. Next. Wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nih, Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus tadi ya. 23 Agustus 654 di Madinah pada usia 63 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah Aisyah di dekat Masjid Nabawi di samping makam Rasulullah SAW. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq tadi nama aslinya siapa? Bagus, Abdullah bin Abi Quhafah. Kenapa bisa dikatakan Abu Bakar? Abu Bakar itu bapaknya perawan. Jadi putrinya Abu Bakar itu diserahkan kepada Rasulullah untuk ditikahi, gitu ya. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian As-Siddiq, gelar As-Siddiq diberikan kenapa diberikan? Soalnya yang pertama kali membenarkan Isra dan Miraj itu ialah Abu Bakar As-Siddiq. Hanya beliau yang mempercayai ketika itu. Nah, baik.
Selanjutnya di sini Bapak akan membuat kelompok, 4 kelompok ya. Membuat 4 kelompok untuk membahas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nanti per kelompok kita maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Bisa dipahami sampai sini? Ya, Bapak berikan waktu selama 10 menit. Silahkan. Oke, waktu cukup. Untuk kelompok 1 silakan maju. Nah, bagi yang baik presentasinya, Bapak akan mengasihkan reward. Oke. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mempresentasikan. Oke, baik, tepuk tangan. Bagus, duduk silakan. Kelompok 1, kelompok 2 maju. Baik, kita kasih tepuk tangan. Kelompok 3 maju. Cukup baik. Kelompok 4 maju. Baik, oke. Semuanya baik, tapi ada yang lebih baik, yaitu Bapak berikan reward untuk kelompok Ali, kelompok 4. Nih rewardnya. Nih. Rewardnya nih. Nih rewardnya. Baik. Oke. Mungkin cukup sekian dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat resume atau rangkuman dari keempat khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Siap ya? Oke. Sebelumnya Bapak akan tanya dulu, apa itu khulafaur rasyidin kamu? Oke, bagus. Sebutkan khulafaur rasyidin kamu. Bagus. Cukup pintar ya. Masya Allah. Baiklah. Mungkin sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Nama-nama yang hadir pada hari ini. Oke, Anggi, Zena, Itskon, Goni, Rijal, Enaya, Fitri. Hadir semua ya. Yang tidak hadir cuma si Jenab. Jangan di Jenab sakit. Oke, bilangin. Atau mudah-mudahan kita doakan teman kita yang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan bisa belajar kembali seperti biasanya. Al-Fatihah. Baiklah, mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Selamat beraktivitas kembali. Walaupun dalam keadaan seperti ini kita harus tetap semangat untuk belajar. Jangan pernah pantang menyerah. Bisa dipahami, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca kepada majelis. Sekian, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.